Kembali lagi di Pawon Farm. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih entres alpukat yang benar setelah yang satu ini. Oke teman-teman, seringkali kita ketika membuat bibit alpukat, kita grafting bibit alpukat, itu seringkali kita menemui persen keberhasilan grafting kita atau sambungan kita itu yang berhasil itu cukup rendah jumlahnya. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh keadaan entres kita tepat atau belum, sudah pas atau belum. Nah, ini contoh tanaman ini tanaman yang cukup ideal yang dapat kita jadikan sebagai sumber entres. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu salah satunya tanaman ini tidak sedang flush atau tumbuh tunas muda. Nah, ini yang sering kali kita terlena ketika melakukan grafting. Kita memilih entres itu yang sedang tumbuh tunas muda. Nah, ketika kita sambung entres itu dalam keadaan tunas masih keluar tunas muda, seringkali bagian entres yang kita sambung itu cepat layu karena kondisinya masih muda. Nah, selain entres itu yang posisinya tidak sedang flush atau tumbuh tunas muda, juga bukan entres yang tunasnya juga terlalu tua atau bagian cabang yang terlalu tua. Nah, dikhawatirkan ketika cabang itu terlalu tua sudah membentuk jaringan gabus di tengah cabang itu sendiri, di jaringan itu sendiri. Nah, terbentuknya jaringan gabus itu nanti menyebabkan pengkalusannya itu jadi lebih terhambat. Jadi keberhasilan grafting itu jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang belum terbentuk jaringan gabus. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, entres yang tepat, yang ideal kita gunakan posisi mata tunasnya terlihat seperti ini. Nah, kalau yang sudah terlalu tua, ini kebanyakan juga mata tunasnya ini udah rontok. Kemudian mata tunasnya juga masih terlihat sangat kecil, sehingga pertumbuhannya nanti juga cukup lama. Kan? Jadi kondisi entres yang seperti ini menurut saya yang cukup ideal. Ini mungkin setelah sambung 2-3 minggu itu udah langsung pecah tunas. Ya, kalau yang terlalu tua itu juga cukup lama. Nah, kalau yang sini terlalu muda itu juga seringkali mudah layu terus kering gitu ya, gagal sambung gitu kan. Nah, selain itu ketika kita menginginkan ketika setelah sambung nih ya nggak lama kita langsung tunas itu langsung langsung tumbuh. Nah, sebetulnya yang paling ideal yang selanjutnya itu ketika tunas apikal ini, tunas apikalnya dari cabang ini kan tunas apikal, ini lateral ya, ketiak itu lateral, ini yang pucuk ini apikal. Nah, ketika tunas apikal ini sudah hampir pecah, sudah menunjukkan pertumbuhan tunas, cuman tunas itu belum membentuk daun yang cukup, yang banyak belum. Tunas yang tumbuh ini belum menumbuhkan daun yang jumlahnya banyak dan belum terlalu lebar. Jadi baru mau pecah aja ini. Nah, kalau ini baru mau pecah kita pakai untuk entres, paling enggak kita gunakan untuk pendek seperti ini enggak lama langsung nanti bakal pecah tunas. Paling enggak 10-14 hari itu pun udah pecah. Ya. Jadi yang pertama, yang ideal itu posisinya seperti ini. Yang tunasnya itu, kondisi tunasnya itu yang tua, yang tidak sedang keluar tunas muda, pupus muda gitu. Nah, yang kedua, ketika ini baru awal-awal mau pecah tunas, belum tumbuh daun yang cukup banyak, daun muda yang cukup banyak belum. Nah, ini contoh yang ideal ya. Nah, kita lihat yang kurang bagus untuk kita jadikan entres. Nah, ini kondisi tanaman ini sedang keluar pupus muda, keluar tunas muda. Nah, ini kan, ini jaringannya ini masih terlalu lunak untuk kita sambung gitu kan. Nah, ini juga persen keberhasilannya kalau pengalaman saya itu cukup rendah.
persen keberhasilan graftingnya atau sambung pucuknya. Ini sedang tumbuh tunas. Nah, kalaupun sedang tumbuh tunas seperti ini, ya, lagi seperti ini, yang tunas pucuk ini kita nggak usah pakai. Kalau tunasnya ini udah tumbuh daun banyak dan daun cukup lebar, ini kita nggak usah pakai. Kita pakai yang bawahnya. Nah, seperti ini. Ini yang keluar tunas muda, cuman udah telat nih kita kalau mau sambung. Nah, ini kita potong bagian atasnya, ini nggak usah kita pakai. Nah, kita pakai mata yang di bawahnya. Ini kan cukup muda ini tunasnya. Nah, yang baru mau pecah itu yang coba kita cari. Coba kita cari entres yang baru mau pecah tunas. Nah, yang seperti ini. Yang seperti ini yang cukup, yang paling ideal menurut saya. Nah, menurut pengalaman saya, ketika tunasnya ini baru mulai pecah, daun juga belum terlalu besar, belum terlalu banyak daun muda. Nah, ini ketika kita sambung paling enggak 10 sampai 14 hari udah tumbuh, dia langsung nerusin pertumbuhan tunasnya ini. Jadi cukup bagus. Nah, seperti ini. Nah, ini tunas-tunas di bawahnya juga cukup bagus ya. Jadi kita bisa sambung satu mata pun berani ini. Ya. Nah, kita akan coba ambil entresnya ya. Untuk alat yang saya gunakan ini silet ya. Sebetulnya masih bisa pakai alat yang lainnya atau gunting pangkas atau peso pun bisa. Yang penting ketika nanti sambung kita pakai pisau yang tajam atau pakai silet. Kali ini saya pakai silet untuk ngambil entresnya. Nah, ini kita ambil ya. Nah, kita buang daun-daunnya. Nah, ini kelihatan ya, mata tunasnya cukup bagus ya, menonjol seperti ini mata tunasnya. Ini kita bisa sambung satu mata bisa, ini dua mata juga bisa ya. Pucuknya pun kita juga bisa ya. Kondisi pucuknya ini masih belum flush, ini cukup tua dan cukup ideal untuk kita jadikan bahan sambung ya. Oke, sekian dari Pawon Farm. Tetap terus simak video kami agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat seputar dunia pertanian. Oke.